Tidak ada pembeda seharusnya gitu ya. Punya informasi ini ya untuk peningkatan mutu layanan Vaskes ya. Keseluruhan kita sudah bekerja sama dengan 217 FKTP. Halo Sobat JKN, saya Via selaku host and welcome to Tangerang Podcast Series. Ngomong-ngomong soal program TPS nih, jadi program TPS ini adalah podcast perdana dari BPJS Kesehatan Cabang Tangerang yang akan memberikan informasi-informasi seputar program Jaminan Kesehatan Nasional atau program JKN. Nah, untuk episode perdana kali ini kita akan membahas salah satu inovasi dari BPJS Kesehatan, yakni fitur layanan informasi ketersediaan tempat tidur yang ada di aplikasi mobile JKN. So, without further ado, kita undang aja langsung Ibu Rosmaliana, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Siang Ibu. Siang Mbak Fia. Halo semuanya Sobat JKN Tangerang. Oke Ibu, sebelum masuk ke topik utama nih, kan aku mau ngasih informasi juga nih ke Sobat JKN. Kan kalau di BPJS Kesehatan Cabang Tangerang itu kita melingkup dua pemerintahan daerah nih Bu. Ada Kota Tangerang, ada Kota Tangerang Selatan. Nah, dengan demikian Bu, berapa banyak sih Bu klinik, rumah sakit, puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Tangerang? Ya, jadi Mbak Fia, kita itu memang KC Tangerang itu dia ada dua wilayah ya, wilayah Kota Tangerang dan wilayah Kota Tangsel. Nah, untuk kedua wilayah tersebut, Vaskes yang telah bekerja sama dengan kita, jadi kalau untuk FKRTL itu ada 63 FKRTL yang sudah bekerja sama, dia terdiri dari 54 rumah sakit, kemudian 9 klinik utama. Kemudian kalau untuk FKTP secara keseluruhan kita sudah bekerja sama dengan 217 FKTP. Dia terdiri dari 74 puskesmas, kemudian ada 132 klinik pratama, kemudian juga ada 8 klinik milik TNI dan Polri, kemudian ada 2 praktek mandiri dokter dan 1 praktek mandiri dokter gigi ya. Jadi memang cukup banyak. Selain itu juga kita sudah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk penunjang seperti untuk apotik pemberi layanan PRB, kita juga sudah kerjasama dengan 14 apotik, dan juga untuk laboratorium kita sudah kerjasama dengan 7 laboratorium, dan untuk optik kita sudah bekerjasama dengan 5 optik yang nanti akan melayani untuk layanan kacamata ya bagi peserta JKN. Wah, banyak banget nih ya Bu fasilitasnya gitu. Banyak banget gitu kan fasilitas kesehatan yang ada di Tangerang. Nah, untuk itu Bu, kan tadi ada FKRTL, ada FKTP gitu kan. Apakah semua FKRTL dan FKTP itu memiliki ruang rawat inap, Bu? Jadi kalau untuk fasilitas kesehatan dalam hal ini FKRTL terkait pelayanan rawat inap, tentunya kita menyesuaikan dengan perizinan yang diberikan ke si fasilitas kesehatan tersebut ya. Apakah dari instansi yang mengeluarkan perizinan yaitu DPM PTSP dan juga Dinas Kesehatan, di surat izinnya dia ada penyelenggaraan rawat inap. Nah, untuk terkait hal tersebut tentunya kita juga nanti akan menyesuaikan dengan perizinannya, karena dia nanti ada perbedaan untuk layanan Vaskes yang mampu rawat inap maupun yang tidak rawat inap, baik dari segi SDM maupun sarana prasarananya. Jadi kita dalam bekerja sama untuk tadi Vaskes yang rawat inap ya, tentunya kita melihat dulu nih izinnya dia, apakah dia sebagai pemberi layanan rawat inap atau bukan. Nah, mungkin itu sih Mbak, jadi kita lihat dulu, kita sesuaikan dengan izinnya yang dikeluarkan ya. Oke, tadi kan udah nih Bu ngomongin kalau seandainya emang setiap FKRTL dan FKTP itu nggak semuanya punya ruang rawat inap nih. Nah, ngomongin soal rawat inap nih Bu ya, aku mau nginfoin juga nih ke Sobat JKN, kalau sekarang di aplikasi mobile JKN itu udah ada informasi ketersediaan tempat layanan tempat tidur nih Bu. Nah, aku mau nanya nih Bu, sebenarnya hadirnya fitur ini di mobile JKN itu untuk peserta apa sih Bu? Ya, jadi memang benar yang tadi disampaikan Mbak Fia ya. Jadi di mobile JKN itu sekarang memang udah memuat terkait informasi ketersediaan tempat tidur. Kemudian ketersediaan tempat tidur ini tentunya untuk fasilitas kesehatan yang memang dia memberikan layanan rawat inap ya, seperti rumah sakit maupun klinik utama gitu ya.
Tentunya tujuannya adanya informasi ini ya untuk peningkatan mutu layanan Vaskes ya, serta memang kan sekarang kita sudah di era digitalisasi ya, jadi informasi tersebut juga bisa diakses di layanan mobile JKN kita. Kemudian juga hal ini juga tentunya terkait informasi ini juga merupakan hak si peserta JKN ya untuk mendapatkan informasi terkait layanan yang diberikan atau yang diterimanya dari fasilitas kesehatan. Sehingga dengan adanya informasi terkait ketersediaan tempat tidur, ini bisa menimbulkan dampak bagi kepuasan peserta terhadap layanan JKN dan juga fasilitas kesehatan. Mungkin itu ya, Mbak. Oke, kalau gitu Bu, kan kalau saya datang ke rumah sakit nih Bu, ada juga nih monitor terkait ketersediaan tempat layanan tempat tidur nih Bu. Apa sih yang membedakan Bu, atau bagaimana sih sistemnya nih antara yang ada di rumah sakit dan yang ada di aplikasi mobile JKN? Jadi sebenarnya terkait informasi ketersediaan tempat tidur gitu ya, kalau tadi disampaikan apa sih bedanya yang di rumah sakit maupun yang di mobile JKN sebenarnya tidak ada pembeda seharusnya gitu ya. Informasi terkait ketersediaan yang ada di rumah sakit dengan di mobile JKN itu seharusnya sama gitu ya. Baik itu tempat tidur yang tersedia bagi peserta JKN ataupun bagi peserta non JKN, karena kan kita tahu juga rumah sakit tidak hanya melayani peserta JKN ya, dia mungkin melayani juga peserta pasien umum atau pasien asuransi dan lain sebagainya. Nah, disitulah informasi tersebut tidak boleh ada pembedaan, gitu. Tidak atau diskriminasi layanan terhadap peserta JKN, sehingga informasi yang disampaikan itu harus sama. Juga dengan bisa diaksesnya terkait informasi ini di mobile JKN ya. Selain di mobile JKN juga bisa diakses di website BPJS Kesehatan ya, nanti di fitur Aplikers. Jadi bukan hanya di mobile JKN aja terkait informasi ketersediaan layanan tempat tidur ya Bu. Di website BPJS juga nanti dia tersedia terkait menu Aplikers ya. Sehingga mungkin dengan adanya informasi ketersediaan tempat tidur ini juga memberikan transparansi ya terkait layanan di rumah sakit terkait ketersediaan tempat tidurnya. Itu karena kita memang sebagai badan layanan publik gitu ya, baik BPJS Kesehatan maupun rumah sakit ini memang kita wajib menginformasikan terkait beberapa hal terkait pelayanan. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin nih ya Bu, apa yang nggak ada perbedaan antara yang ada di rumah sakit dan juga yang ada di aplikasi mobile JKN. Nah, jadi sebenarnya gimana sih Bu rumah sakit tuh mendaftarkan ya istilahnya untuk informasi ketersediaan tempat tidurnya itu gimana tuh Bu alurnya? Ya. Jadi memang sebelum si informasi terkait ketersediaan tempat tidur itu tampil gitu ya, baik itu di mobile JKN maupun di menu Aplikers, tentunya memang dilakukan pengentrian ya data oleh pihak rumah sakit. Jadi nanti dia melakukan pengentrian, karena kan data tempat tidur itu dia selalu dinamis ya, dia berubah ya, ada pasien yang masuk, ada pasien yang keluar seperti itu. Jadi dia dilakukan updating pada sistem rumah sakit, dan sistem rumah sakit ini nanti terkoneksikan dan terintegrasikan gitu ya ke sistem ke mobile JKN-nya. Nah, mekanismenya itu kita sebut dengan bridging. Jadi bridging gitu ya, kalau bahasa sederhananya itu sistemnya rumah sakit dengan sistem BPJS Kesehatan, dia digabungkan atau dikawinkan gitulah ya Mas bahasanya ya, sehingga nanti pada saat si petugas rumah sakit melakukan update terkait datanya, informasinya di sistemnya dia, itu sudah masuk juga ke sistemnya BPJS Kesehatan. Makanya dia tampil si informasi terkait ketersediaan tempat tidur di rumah sakitnya. Mungkin seperti itu. Oke. Tapi kan biasanya kalau fakta lapangannya tidak seperti itu ya Bu. Misalnya nih, kalau ada fasilitas kesehatan yang nakal ya Bu dalam tanda kutip gitu kan, nggak memberikan informasi sesuai yang diminta atau seperti apa gitu. Bagaimana sih BPJS Kesehatan memonitoring hal tersebut? Ya. Jadi terkait indikator ketersediaan tempat tidur di rumah sakit ini memang sudah menjadi salah satu indikator kinerja dari rumah sakit gitu ya. Jadi rumah sakit itu saat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dia dilakukan evaluasi
pada saat bekerja sama. Makanya terkait ketersediaan display tempat tidur ini menjadi salah satu indikator kepatuhan rumah sakit itu terhadap perjanjian kerjasama. Jadi di perjanjian kerjasama kita dengan rumah sakit itu tertuang gitu ya, terkait bahwa rumah sakit itu dia harus melakukan updating ketersediaan tempat tidurnya secara real gitu ya. Nah, jika tadi kalau disampaikan Mbak Via ternyata ada tanda kutip gitu ya, dia tidak memberikan informasi yang sesuai gitu dengan data realnya, sehingga mungkin banyak keluhan gitu ya, pasien-pasien JKN pada saat datang dibilang kamar penuh gitu ya, itu paling sering banyak terjadi keluhan seperti itu. Tentunya kita akan melakukan evaluasi gitu ya, akan melakukan evaluasi terkait keluhan yang ada. Kemudian juga tentunya kita nanti dalam melakukan evaluasi dan pembinaan kita juga akan melibatkan dinas kesehatan ya selaku pembina dari fasilitas kesehatan. Kemudian juga jika ada indikasi misalnya rumah sakit yang tidak memberikan informasi yang sesuai, peserta JKN itu saat ini sudah dimudahkan karena di setiap rumah sakit kita punya petugas BPJS 1 ya. Buat JKN. Ya. Jadi petugas BPJS 1 itu dia ada dari petugas rumah sakit dan juga ada petugas dari BPJS Kesehatan. Jadi di setiap rumah sakit nanti sobat JKN bisa ngecek nih di rumah sakitnya ya. Ada poster-poster yang terpasang namanya poster BPJS 1. Jadi nanti dia ada petugas rumah sakit, petugas BPJS Kesehatan lengkap dengan nama dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi gitu ya. Jika memang nanti ada keluhan atau ada kendala gitu ya pada saat mendapatkan pelayanan atau ada keluhan, itu silakan nanti bisa berkoordinasi dengan petugas BPJS 1 kita. Oke nih, dapat informasi lagi nih Sobat JKN. Jadi di rumah sakit juga ada BPJS 1, BPJS siap membantu gitu. Jadi nanti kalau ada kendala di rumah sakit, boleh banget telepon tuh di poster-poster yang tertempel di rumah sakit. Nah, kayaknya kita udah di akhir acara nih Bu, udah di akhir segmen podcast kita pada kali ini. Udah banyak banget informasi-informasi yang sangat informatif tentunya yang udah dipaparkan oleh Ibu Rosmaliana nih selaku Kabag Yanfaskes BPJS Kesehatan Cabang Tangerang. Nah, terakhir Bu, dari saya pertanyaan terakhir, kira-kira apa nih Bu harapan dan saran kepada masyarakat sekalian, terutama Sobat JKN nih? Ya. Jadi tentunya harapannya dengan fitur-fitur yang ada saat ini ya, termasuk terkait ketersediaan tempat tidur, ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya gitu ya oleh peserta JKN. Sehingga pada saat membutuhkan informasi, sobat JKN nggak perlu susah-susah ya cari informasinya di mana gitu. Misalnya ada keluarga yang mau dirawat atau ya perlu dirawat gitu ya, bisa juga melakukan monitoring dengan di aplikasi mobile JKN. Selain itu di aplikasi mobile JKN juga banyak fitur-fitur lainnya ya, seperti screening riwayat kesehatan, rubah data peserta dan lain sebagainya. Itu jadi kayaknya rugi kalau kita sebagai peserta JKN tidak memanfaatkan atau tidak mendownload mobile JKN seperti itu. Nah, harapannya itu sih, semoga nanti peserta JKN juga bisa puas terhadap pelayanan JKN dengan adanya fitur-fitur yang memberikan kemudahan ya bagi peserta JKN. Kemudian kalau untuk tadi harapannya terus sarannya ya, mungkin sarannya untuk sobat JKN yang memang membutuhkan layanan gitu ya, membutuhkan layanan terkait tempat tidur atau terkait rawat inap. Nah ini memang baiknya berkoordinasi dengan petugas yang berkompeten ya, bisa ke BPJS 1, bisa atau misalnya ada keluhan gitu ya, ada mau ngadu gitu terkait layanan di rumah sakit. Nah itu disampaikan keluhan itu memang ke kanal-kanal yang memang resmi gitu ya dari BPJS Kesehatan. Bisa silakan mengakses kanal-kanal yang sudah disediakan seperti di melalui salah satunya juga melalui ini ya
website. Iya, website, kemudian call center BPJS BPJS Kesehatan gitu, Pandawa banyak. Iya, juga Pandawa. ya, Jadi banyak kanal yang sudah disiapkan ya. Kalau di rumah sakit ada BPJS 1 gitu ya. Sehingga tentunya agar peserta JKN ini juga tidak mendapatkan informasi ya yang salah terkait terkait program JKN, atau mendapatkan informasi dari orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Oke, Jadi betul. nanti tentunya peserta JKN yang akan rugi gitu ya. Betul. Jadi mungkin saran saya sih seperti itu ya. Biar nggak dapat hoax ya Bu. Iya, betul. Banget. Baik ini Bu, saran-sarannya dan harapannya sangat-sangat baik sekali ini buat sobat-sobat JKN di rumah. Jadi saya terima kasih sekali lagi Bu udah mau diundang di podcast kita pada siang hari ini gitu kan, di Ya. Tangerang Podcast Series episode perdana loh Bu. Episode perdana gitu kan. Tentunya terima kasih juga kepada sobat-sobat JKN yang di rumah nih yang udah nontonin podcast ini sampai selesai tentunya. Jadi nantikan TPS-TPS lainnya yang lebih seru, yang lebih informatif, dan tentunya lebih membawa isu-isu yang lebih hangat soal program jaminan kesehatan nasional. Saya Fia, dan sampai nanti di TPS lainnya.